sepak bola Indonesia semakin seru untuk dibicarakan. Bagaimana cara agar timnas Indonesia bisa kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Membahas timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin seru. Timnas Indonesia diberitahu cara oleh Roberto Carlos untuk mengalahkan Jepang. Pesepak bola legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jumat 15 November 2024 malam. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan terisarat kepada skuad Sintayong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu. Medio 2002 muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang, bukan untuk berlibur melainkan untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2002. Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk. Bagi orang Jepang, membungkuk di hadapan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut. Namun setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepak bola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi atau membungkuk. Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak para pagar betis melakukan penghormatan balik, alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos. Saat para pagar betis itu membungkuk, Roberto Carlos melepaskan tendangan yang meluncur mulus ke gawang Jepang dan gol. Apakah cara ini bisa diterapkan oleh timnas Indonesia saat melawan Jepang? Nah, ini tergantung pada taktik Sintayong untuk memberikan isyarat kepada anggota timnya. Roberto Carlos melepaskan tendangan ketika para pemain Jepang membungkuk. Satu yang pasti, timnas Indonesia pantang kalah saat berjumpa dengan Jepang. Skuad Garuda membutuhkan tambahan poin demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Yang jelas ini agar timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Jepang, pertama harus banyak lebih menyerang, jangan menunggu diserang seperti pada permainan di Gelora Bung Karno Jakarta kemarin. Indonesia ragu-ragu untuk menyerang dan nunggu diserang. Agar nantinya bisa menang, harus lebih banyak menyerang. Kemudian setiap penyerang dari Jepang harus dihadang oleh minimal 2 orang untuk merebut bola. Dan juga kerja kompak dalam tim harus dilakoni oleh timnas Indonesia. Dan juga berani mencoba menembak jarak jauh untuk dilangsungkan membobol gawang lawan
Yang utama adalah jangan sampai minder atau takut menghadapi lawan, yaitu Jepang. Merasa grogi karena Jepang sudah mempunyai nama, jadi Indonesia merasa minder. Jangan sampai terjadi itu. Timnas harus berani menerobos lawan untuk mengalahkan lawannya, terutama mengalahkan Jepang. Nah, demikian cara agar Timnas Indonesia kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam olahraga.